Kami sangat menyesal. Saya mau sampaikan, GKI pada Papua mencatat sejarah oleh Ketua Sinode pertama menyatakan sikap untuk kami bergabung dengan negara Republik Indonesia. Tetapi dengan perilaku seperti ini, sekali lagi sebagai Ketua Sinode, saya menyatakan kami menyesal. Ini harus dicatat. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Ya, sahabat Pavel dimanapun berada, jumpa lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa saya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan melalui video ini, Pavel ingin memohon maaf kepada Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia. Karena kemarin dalam video yang saya bahas mengenai topik yang sedang saudara saksikan saat ini, saya menyebut bahwa Ketua Sinode yang berbicara adalah dalam video ini adalah Ketua Sinode Kemah Injil Indonesia. Ternyata saya salah. Bukan Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia, tapi Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Saya berpikir GKI dengan Kemah Injil ini sama. Ya, padahal kalau GKI Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, sedangkan GKII Gereja Kemah Injil Indonesia. Jadi saya memohon maaf kepada Ketua Sinode dan seluruh jemaat GKI karena saya sudah salah mengerti tentang video tersebut. Saya pikir itu Ketua Sinode Gereja Kemah Injil, ternyata itu Ketua Sinode GKI atau Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Mohon dimaafkan. Dan dalam video ini ya, di mana Ketua Sinode GKI itu mengeluarkan pernyataan kecewa terhadap pemerintahan yang ada, sehingga beliau mengatakan kami menyesal bergabung dengan Indonesia. Penyesalan ini tentu terjadi karena adanya ketidakadilan, adanya ketimpangan, adanya hal-hal yang merugikan bagi warga Papua, sehingga mereka kecewa dengan pemerintah yang ada. Oleh karena itu, melalui kejadian yang ada, aksi demo yang dilakukan oleh warga Papua dan ada Ketua Sinode GKI di situ, kita berharap supaya pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar memperhatikan Papua. Jangan hanya emasnya saja yang diambil dikeruk, tetapi warga-warganya juga diperhatikan, diberikan kesejahteraan, diberikan perlindungan, diperhatikan dengan baik. Pemerataan pembangunan juga terjadi. Jangan hanya pembangunan terus dilaksanakan di Pulau Jawa, sedangkan di Papua orang-orang di sana begitu tertinggal. Mungkin inilah keresahan-keresahan yang dialami oleh warga Papua. Mereka merasa dianaktirikan, mereka merasa tidak diperhatikan, ya, sehingga muncullah narasi-narasi seperti ini. Kami kecewa bergabung dengan Indonesia, narasi-narasi Papua merdeka, Papua merdeka. Jadi jangan salahkan orang Papua yang berteriak minta merdeka. Tetapi pemerintah harus merenung apa yang salah dengan pemerintahan Indonesia, sehingga orang-orang Papua itu bisa mengucapkan kata-kata demikian. Itu sih menurut saya. Saya percaya kalau pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan warga Papua, pembangunan di Papua, keadilan benar-benar ditegakkan, saya percaya narasi-narasi Papua merdeka ini mungkin tidak akan ada lagi. Bagaimana menurut kawan-kawan? Ini sih menurut saya. Sehingga Papua itu tidak merasa dianaktirikan. Mereka tidak merasa emas kami kalian ambil, lalu kami kalian tinggalkan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oke, itu dulu video dari Pavel dan permohonan maaf dari Pavel. Sekali lagi mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye. Shalom. Karena itu saya katakan pada hari ini, saya menyatakan pada hari ini, selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Kami sangat menyesal
Saya mau sampaikan, GKI pada Papua mencatat sejarah. Oleh Ketua Sinode pertama menyatakan sikap untuk kami bergabung dengan negara Republik Indonesia, tetapi dengan perilaku seperti ini, sekali lagi sebagai Ketua Sinode, saya nyatakan kami menyesal. Ini harus dicatat. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Demi keadilan dan kebenaran di atas tanah Papua, supaya orang Papua tidak selalu dicurangi. Saya menyampaikan ini dengan tegas pada sore hari ini. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, mari kita tetap berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di atas tanah Papua. Mungkin selama ini gereja-gereja lain bicara, kelompok lain bicara, tetapi hari ini bagi kita semua, saya bicara hari ini. GKI di Papua hari ini menyatakan sikap kami. Kita akan merayakan peristiwa 1 abad. Saya katakan kami evaluasi. Jangan kita selalu dibodohi. Orang Jakarta, semua pihak menganggap orang Papua masih kriminal, masih primitif. Kita masih bodoh. Sekali lagi saya katakan tidak. Tidak dan tidak. GKI selama ini berdiam. Kami selama ini diam.